Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan bahas tentang kaidah pencacahan ya. Kaidah pencacahan ini cukup penting karena bisa dibilang sebagai prasyarat sebelum kita membahas topik berikutnya yaitu peluang. Sebagaimana yang kita ketahui, peluang itu artinya adalah perbandingan suatu kejadian kita bandingkan dengan banyak kejadian yang bisa terjadi di semesta yang dibicarakan. Nah, mencari banyaknya kejadian, kita gunakan yang namanya kaidah pencacahan. Cara yang paling sederhana untuk mencari kaidah pencacahan itu adalah dengan mencacah ya atau menghitung satu-satu. Tapi selain itu, kita juga bisa menggunakan kaidah pencacahan yang sudah umum digunakan untuk kasus-kasus yang lebih rumit ya. Nah, adapun kaidah pencacahan yang akan kita bahas yaitu diantaranya ada aturan penjumlahan, aturan perkalian, pengisian tempat, faktorial, permutasi, dan kombinasi. Pada video kali ini kita akan mulai dulu ya dengan yang sederhana yaitu dengan aturan penjumlahan. Nah, aturan penjumlahan sendiri digunakan untuk menghitung suatu kejadian yang berbentuk kejadian yang bertahap ya, tapi kejadiannya tidak saling berhubungan ya atau kejadiannya saling lepas. Jadi tidak ada hubungan antara kasus yang pertama dengan kasus yang kedua, barang yang pertama dengan barang yang kedua. Nah, jika peristiwa yang pertama kita simbolkan dengan R1 dan peristiwa yang kedua kita simbolkan dengan R2 dan begitu seterusnya, untuk menentukan banyak kejadian dari peristiwa tersebut, kita tinggal menjumlahkan R1 tambah R2 tambah R3 dan seterusnya. Contoh sederhananya kalau kita lihat seperti ini ya. Berapa banyak Andi memilih sepatu jika dia harus memilih dari 3 sepatu bertali atau 5 sepatu yang tanpa tali. Nah, di sini artinya Andi ini akan memilih ya antara sepatu yang ada talinya dengan sepatu yang tidak menggunakan tali. Nah, karena memakai sepatu ini tidak saling berkaitan ya. Sepatu bertali bisa dipakai sendiri tanpa harus memakai sepatu yang tanpa tali. Begitupun sebaliknya ya. Sepatu tanpa tali itu dia bisa dipakai sendiri tanpa harus memakai sepatu yang bertali. Jadi mereka saling lepas atau tidak ada keterikatan sama sekali. Nah, ini merupakan salah satu ciri aturan penjumlahan ya. Tapi di banyak kasus biasanya aturan penjumlahan ini akan kental dengan ciri-cirinya itu menggunakan kata hubung atau. Jadi seolah-olah memilih antara beberapa pilihan ya yang tidak saling berhubungan. Nah, ini kita menggunakan atau ya. Di sini juga ada tertulis tanda hubungnya yaitu atau. Nah, tinggal kita jumlahkan saja. Sepatu yang bertalinya 3 ditambah sepatu yang tanpa talinya 5. Jadi banyak peristiwa yang bisa terjadinya itu adalah 8. Nah, itu contoh yang sederhana yang pertama. Kita lihat lagi contoh yang lainnya. Nah, di sini Ari mempunyai 2 unit sepeda, 3 sepeda motor, dan 2 unit mobil. Berapa banyak cara Ari memilih kendaraan untuk berangkat ke sekolah? Nah, walaupun di sini menggunakan kata hubung dan, akan tetapi di sini tuh secara tersirat sebenarnya mengandung kata atau. Karena kalau kita lihat dari kasusnya, banyaknya cara Ari memilih kendaraan karena dia mau berangkat sekolah. Pilihannya hanyalah dia pakai sepeda atau dia pakai sepeda motor atau dia pakai mobil. Jadi tetap aja menggunakan kata atau ya tanda hubungnya. Walaupun di soalnya yang tertulis adalah dan ya, tapi pada dasarnya ini ceritanya adalah pilihan. Mau menggunakan sepeda atau motor atau mobil. Nah, karena menggunakan sepeda itu tidak berhubungan dengan motor. Jadi sepeda bisa sendiri, sepeda motor bisa dipakai sendiri, dan mobil bisa dipakai sendiri tanpa ada ikatan antara masing-masingnya. Jadi kasusnya juga tetap adalah kasus yang saling lepas atau tidak berkaitan. Sehingga ini juga masih masuk aturan penjumlahan. Kita tinggal jumlahkan. Sepedanya ada 2, ditambah motornya ada 3, ditambah mobilnya ada 2, berarti ada sebanyak 7 cara Ari memilih kendaraan untuk berangkat ke sekolah. Nah, itu aturan penjumlahan ya. Aturan penjumlahan biasanya lebih sederhana memang. Kita biasanya lebih terfokus kepada kata kuncinya yaitu menggunakan atau. Begitupun nanti di topik peluang.
Kemudian berikutnya kita akan melihat aturan perkalian. Nah, untuk aturan perkalian sendiri, nah di sini ini merupakan peristiwa yang berurutan ya, di mana peristiwa yang pertama kalau kita simbolkan sebagai R1 dan peristiwa yang kedua disimbolkan dengan R2 dan kedua peristiwa ini berurutan, artinya R1 kemudian R2 atau sebaliknya R2 kemudian R1, atau yang berbentuk kombinasi antara kejadian pertama dengan kejadian yang kedua, ini kita kategorikan sebagai aturan perkalian. Untuk menentukan banyak caranya, kita cukup mengalihkan banyak kejadian dari masing-masing peristiwa. Ya, kalau peristiwa pertama itu R1, peristiwa kedua R2, tinggal kita kalikan R1 kali R2. Kalau peristiwanya ada lebih banyak, tinggal kita kalikan semuanya. Nah, untuk contoh sederhananya, nah di sini Ari mempunyai 3 baju dan 4 celana. Berapa banyak cara Ari memilih pasangan pakaian? Nah, di sini kalau kita bicara pakaian, ini harus terdiri dari baju dan celana. Jadi berurutan ya, baju, celana, atau celana sama baju. Tidak bisa hanya baju saja atau tidak bisa celana saja. Jadi harus dua-duanya. Dan aturan perkalian juga biasanya ditandai dengan tanda hubung dan ya, tapi tetap aja harus mengacu kepada konteks ceritanya, apakah dannya itu berupa pilihan atau merupakan suatu kejadian yang benar-benar berurutan. Nah, contohnya kayak gini, bajunya ada 3 ya, celananya ada 4, tinggal kita kalikan saja 3 dikali 4. Jadi ada 12 pasang pakaian yang bisa digunakan Ari ya. Nah, itu di nomor contoh yang sederhana untuk aturan perkalian. Kita lihat contoh yang lainnya. Nah, di sini kita akan coba contoh yang mungkin agak sedikit abstrak atau lebih rumit ya. Terdapat 4 jalan yang berbeda dari kota A ke kota P dan 2 jalan yang berbeda dari kota P ke kota B. Tentukan banyak cara seseorang dapat menggunakan jalan itu untuk, nah yang pertama, pergi dari kota A ke kota B melalui kota P. Nah, di sini kalau kita ilustrasikan, ini ceritanya kita mau dari kota A ya, mau ke kota B ya, tapi harus melewati kota P. Nah, dan di sini dikasih tahu kalau dari kota A ke kota P ini ada 2 jalan. Ada 2 nih jalannya. Dari kota P ke kota B ada 4 jalan ya. Oh, sorry. A ke kota P ada 4 jalan. Dari P ke B ada 2 jalan. Nah, di sini ceritanya ini menggunakan aturan perkalian karena ini berurutan ya. Kita mau dari A ke P dan kemudian dari P ke B. Jadi berurutan nih. Ada peristiwa yang membutuhkan urutan terjadinya ya. Dari A ke P dan, nah di sini juga masih mengandung unsur tanda hubung dan ya. Dari A ke P dan dari P ke B. Jadi masih menggunakan aturan perkalian. Jadi tinggal kita kalikan saja. Dari A ke P-nya ada 4, kita kali dari P ke B-nya ada 2. Jadi ada sebanyak 8 rute atau 8 jalan yang bisa dia pilih dari perjalanan dari A ke B ya, yang harus melewati kota P. Nah, itu yang sederhananya ya. Kemudian kalau kita kembangkan lagi ini ceritanya. Nah, kalau kemudian dia mau kembali lagi ke kota A, juga melalui kota P. Nah, jadi dari kota A ke kota B ya, terus dia balik lagi ke kota A ya. Jadi dari kota A ke kota B, tapi tadi ceritanya harus ngelewatin kota P ya. Tadi dari A ke P itu ada 4 ya, ada 4 jalan yang bisa dia lewatin. Dari P ke B ini ada 2 jalannya ya. Nah, tadi kita sudah bahas nih, untuk yang berangkatnya itu ada 4 kali 2 ya, ada 8. Sekarang untuk pulangnya ya. Nah, sekarang arah pulangnya itu akan sama. Dari B ke P itu juga ada 2 jalan. Ya, pasti karena jalannya kan ada 2 ya. Dari P ke A tentu ada 4 jalan yang bisa dia pilih. Sehingga totalnya ini adalah 4 dikali 2 dikali 4 lagi dikali 2 lagi. Ini berangkatnya, ini pas perginya ya. Ini pulangnya. Jadi totalnya ada 64 rute yang bisa dia pilih ya, atau yang bisa dia lewati. Nah, itu kasus yang kedua.
Kemudian kalau kita kembangkan lagi kasusnya ini, nah misalkan masih sama kayak tadi ceritanya, cuman ini dia kembali lagi ke kota A juga melalui kota P, tapi jalan pada saat pulang tidak boleh sama dengan pada saat dia pergi. Jadi ini ceritanya masih sama kayak tadi, dari kota A mau ke kota B, tapi melewati kota P ya. Tadi sebagaimana yang sudah kita bahas di awalnya, A ke P itu ada 4 jalan ya. Ada 4 jalan, P ke B-nya ada 2 jalan. Ini pada saat pergi ya. Jadi perginya itu ada 4 kali 2, sama seperti yang tadi kasus A ya. Nah, kemudian pada saat pulangnya, nah di sini bedanya dengan yang B, pada saat pulangnya dia tidak mau melewati rute yang sudah dia lewati pada saat pergi. Nah, karena di waktu dari P ke B ada 2 jalan yang bisa dia pilih. Nah, kemudian salah satu jalannya berarti nggak boleh dipakai lagi, jadi bisa kita hapus jalan yang sudah dia pilih. Nanti tinggal ada satu jalan lagi yang bisa dipilih dari B ke P. Begitupun dari P ke A pada saat dia pulang. Ketika pada saat dia pergi ada 4 jalan yang bisa dia pilih. Karena satu jalan sudah dilewati, kita bisa hapus satu jalan yang sudah dia pakai. Nah, berarti tinggal 3 jalan lagi yang tersisa untuk dia gunakan. Sehingga pada saat pulang, pilihan jalan yang dia punya hanya ada 1 dikali 3 atau 3 dikali 1. Nah, sehingga total banyak rute atau jalan yang bisa dipilih dari kota A ke kota B melalui kota P, kemudian balik lagi ke kota A, tapi dengan jalan yang berbeda, itu ada sebanyak 24 jalan. Nah, itu untuk kasus pemilihan jalan ini ya di aturan perkalian. Nah, itu saja untuk video hari ini, aturan penjumlahan dan aturan perkalian. Itu bagian yang paling sederhana dari kaidah pencacahan. Nah, kita akan lanjutkan di video berikutnya tentang pengisian tempat dan juga faktorial. Itu saja yang bisa dibahas pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sampai bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.